Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan penanganan ketidakseimbangan data dalam klasifikasi hate speech dan abusive content dalam platform Twitter menggunakan Smooth dan Indobird. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Ketidakseimbangan data atau imbalance data menjadi tantangan serius dalam klasifikasi otomatis di media sosial, terutama dalam mendeteksi hate speech dan abusive content. Model cenderung biasa karena dominasi data non-hate speech, sehingga mengurangi sensitivitas terhadap konten berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan dataset tweet berbahasa Indonesia dengan label multi-label yang tidak seimbang dengan 42,2% hate speech dan 38,3% abusive. Untuk mengatasi hal ini, digunakan metode Smooth guna menyeimbangkan distribusi data, serta model Indobird untuk memahami konteks bahasa secara lebih akurat. Pendekatan ini menjawab kekosongan penelitian pada kombinasi Smooth dan Indobird dalam klasifikasi multi-label bahasa Indonesia, serta mendukung moderasi konten digital yang lebih adil dan efektif. Lalu kita masuk ke dalam problem statement atau rumusan masalahnya. Problem statementnya ada 3. Yang pertama itu ada bagaimana distribusi kelas dalam data set hate speech dan abusive content. Yang kedua, bagaimana dampak ketidakseimbangan data terhadap akurasi model klasifikasi. Yang ketiga, metode apa yang paling efektif untuk menangani ketidakseimbangan data dalam kasus ini. Dan tujuan dari tugas besar kami ini yang pertama, menganalisis pengaruh ketidakseimbangan data terhadap performa model klasifikasi. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas metode Smooth dalam meningkatkan representasi kelas minoritas. Dan yang terakhir, menguji performa model Indobird dalam klasifikasi multi-label pada data Twitter berbahasa Indonesia. Lalu manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan akurasi klasifikasi hate speech dengan penyiimbangan data Smooth. Yang kedua, menggunakan Indobird untuk pemahaman konteks bahasa yang lebih baik di media sosial. Yang ketiga, berperan dalam moderasi konten otomatis untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman. Yang keempat, mendukung pengembangan LLP bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan solusi efektif untuk menangani ketidakseimbangan data dalam klasifikasi teks. Oke, selanjutnya di sini ada spot, yaitu synthetic minority oversampling technique. Jadi ini adalah teknik oversampling yang menghasilkan data sintetis untuk kelas minoritas dengan membuat sampel baru di antara titik-titik data tetangga terdekat dalam ruang Twitter. Jadi teknik ini itu memperluas wilayah keputusan atau decision region dan dari kelas minoritas sehingga model klasifikasi dapat melakukan generalisasi yang lebih baik. Jadi dalam konteks analisis tweet ini penerapan smooth-nya itu dapat meningkatkan akurasi hingga 97,56%. Sedangkan penggunaan Smooth bersama Bird bisa meningkatkan akurasi klasifikasi hate speech dari 85% menjadi 88%, serta meningkatkan precision untuk kelas minoritas. Dan teknik ini juga dipilih karena distribusi data tweet yang mengandung hate speech dan abusive content cenderung tidak seimbang dengan jumlah data kelas mayoritas jauh lebih banyak dibandingkan kelas minoritas. Dan tanpa penanganan, model cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Jadi karena itu Smooth digunakan untuk menghasilkan representasi kelas minoritas yang lebih baik dan seimbang dalam proses pelatihan model. Dan selanjutnya kita melakukan metode Indobird, yaitu kenapa kita pakai ini? Karena ini didasarkan pada keunggulan Indobird itu dalam memahami konteks bahasa secara lebih dalam. Di sini konteks bahasanya bahasa Indonesia ya. Jadi Indobird itu digunakan karena untuk memahami konteks lebih baik dan performanya juga lebih unggul, terus terbukti lebih efektif di bahasa Indonesia dan mengatasi kelemahan model tradisional biasa. Selanjutnya dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kumpulan tweet berbahasa Indonesia yang telah dikategorikan berdasarkan konten hate speech dan abusive content. Dataset ini diambil dari sumber terbuka di Kaggle melauti tautan tertaut. Dataset ini terdiri dari 13.169 tweet dan memiliki beberapa fitur seperti tweet, HS atau label hate speech dan abusive untuk label abusive content, serta sublabel seperti HS_individual, HS_group dan sebagainya. Untuk distribusi kelas pada dataset ini ada menunjukkan ketidakseimbangan, yaitu 5.460 data berlabel normal, 5.561 data berlabel hate speech, dan 1.348 data berlabel abusive content. Selanjutnya untuk implementasi kode, yang pertama kita melakukan pembuatan dataset utama yang berisi kolom tweet, hate speech, dan abusive, serta 2 kamus bantu yaitu kamus align dan kamus abusive. Selanjutnya dilakukan tahap preprocessing teks yang mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama mengubah huruf menjadi lowercase, menghapus karakter khusus atau tanda baca,
melakukan tokenisasi atau untuk memecah kalimat menjadi kata-kata, menghapus top words atau kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting, serta mengganti kata-kata alay menjadi bentuk baku menggunakan kamus yang tersedia. Setelah data dibersihkan, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik. Selain itu, ditambahkan fitur jumlah kata abusive dalam setiap tweet berdasarkan kamus yang dimiliki. Kedua jenis fitur ini kemudian digabungkan menjadi fitur akhir yang akan digunakan dalam proses pelatihan model. Untuk label, dilakukan konversi dari dua label biner menjadi satu label multi-kelas dengan 4 kategori, yaitu normal, abusive, hate speech, dan gabungan keduanya. Data kemudian dibagi menjadi data training dan testing dengan proporsi 80/20 secara stratifikasi agar distribusi label tetap seimbang. Kemudian diterapkan teknik SMOT untuk menyeimbangkan jumlah data di setiap kelas dengan cara menghasilkan data sintetis dari kelas minoritas. Setelah SMOT diterapkan, jumlah data di keempat kelas menjadi seimbang, yaitu sebanyak 4.688 sampel per kelas, sehingga proses pelatihan model dapat berjalan lebih optimal tanpa bias terhadap kelas mayoritas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Indobird. Yang pertama di sini kita bakal mengimport trainer dari transformer, kemudian menginisialisasi dua model. Yang pertama ada smooth dan juga original. Untuk perbedaannya sendiri, untuk model smooth dia bakal pakai dataset yang udah kita argumentasi pakai smooth. Untuk original dia bakal pakai dataset yang belum dia apa-apain. Untuk labelnya sendiri, dia bakal punya 4 label dari dataset itu. Yang pertama ada normal, hate speech, abusive, dan gabungan dari hate speech dan juga abusive. Nah, untuk keluarannya sendiri ini bisa dilihat. Untuk yang pertama di sini ada smooth. Nah, untuk yang smooth di sini, untuk yang normal dia ada 0,5, 0,76, 0,75. Untuk advance score-nya ada 0,6. Kemudian untuk yang abusive, dia masih, untuk isinya sendiri masih 0 atau nggak kebaca atau nggak kepredik. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk akurasinya sendiri yang paling tinggi di sini di epoch 1 dengan akurasi 0,44. Namun di setiap epoch itu dia abusive-nya masih belum bisa kebaca. Abusive-nya aja 0,0, recall-nya 0. Nah, sedangkan untuk yang original model di sini dengan akurasi yang paling tinggi ya dibandingkan smooth, dia tuh ada di 0,49. Namun di sini bisa dilihat untuk yang normal dia cuman bisa ngebaca dari label normal aja. Jadi yang lainnya itu dia mentok di 0,0. Jadi untuk hasilnya sendiri itu bakal bias. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil evaluasi model klasifikasi. Nah, jadi di sini terdapat dua tabel. Yang pertama itu ada tabel evaluasi model original, yang kedua itu ada tabel evaluasi model dengan smooth. Nah, jadi di tabel evaluasi model original di sini terdapat 4 label. Yang pertama itu ada label 0 atau label normal. Yang kedua itu ada label 1, itu abusive. Untuk label yang kedua itu ada, untuk label 2 ini hate speech. Yang untuk label 3 ini hate speech plus abusive. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil evaluasi modelnya. Untuk evaluasi model dengan smooth, itu setelah smooth diterapkan, model mulai mengenali kelas-kelas minoritas. Itu seperti kelas 2 dan kelas 3 seperti di tabel tadi. Untuk label 2 ini sudah mulai dikenali, dan untuk label 3 udah mulai dikenali juga. Nah, akurasinya itu berturun 0,44 dibanding dari 0,49, tetapi modelnya itu dapat memprediksi lebih merata dibandingkan dengan originalnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa smooth itu lebih baik dalam meningkatkan kemampuan klasifikasi model terhadap seluruh kelas, bukan hanya fokus pada kelas mayoritas. Nah, sedangkan untuk evaluasi model tanpa smooth, itu model itu mendominasi di kelas 0 seperti yang sudah dibuktikan di sini. Untuk label 1, label 2, dan label 3 itu mendapat nilai 0. Nah, jadi akurasinya itu lebih tinggi, dia mendapat 49. Ini karena akibat ketidakseimbangan data. Jadi model itu hanya dapat menebak satu kelas dan tetap mendapat skor akurasi tinggi karena mayoritas data memang berasal dari kelas tersebut. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan hasil dan evaluasi model. Kesimpulannya, dalam penelitian ini menggunakan penggunaan SMOT dalam klasifikasi teks untuk mendeteksi ujaran kebencian dan bahasa kasar dalam teks Indonesia. Menunjukkan bahwa meskipun SMOT meningkatkan distribusi prediksi, teknik ini dapat menurunkan akurasi dan memiliki keterbatasan terkait risiko overfitting dan jumlah data minoritas yang terbatas.